Halo sahabat Upscape sekalian, saya Emil Fajri, tutor Upscape Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Yaumil akan menjelaskan series materi manajemen keperawatan yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi nih sahabat Upscape sekalian, langsung saja kita masuk pada materi kita kali ini. Oke sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada topik jenis konflik. Sahabat Upscape sekalian, terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi, baik itu nurse maupun D3 keperawatan, materi jenis konflik ini sering kali keluar. Dan setidaknya, sahabat Upscape sekalian harus paham 5 jenis konflik yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi. Nah, apa saja yang 5 itu sahabat Upscape? Yang pertama namanya adalah konflik intrapersonal. Yang kedua adalah interpersonal. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Konflik yang keempat, konflik intergrup. Dan yang kelima adalah konflik antar organisasi. Sahabat Upscape sekalian, kalau kita cari literatur mengenai jenis-jenis konflik ini, tentu masing-masing jenis konflik punya definisi yang panjang-panjang sahabat Upscape. Dan kalau kita hafal nih, agak meribetkan juga. Tapi di sini Emil sediakan solusi simpel nih untuk sahabat Upscape sekalian. Bagaimana cara kita dengan mudah memahami jenis konflik ini untuk persiapan uji kompetensi. Cara gampang memahaminya adalah sahabat Upscape sekalian, urutan 1 sampai 5 ini yang ada di jenis konflik ini juga sebanding dengan urutan besarnya area konflik sahabat Upscape. Ya. Dan makin dia ke bawah sahabat Upscape sekalian, area konfliknya itu makin meluas. Nah, ini cara gampang yang pertama nih sahabat Upscape ya. Jadi makin ke bawah, area konfliknya makin meluas atau makin besar. Nah, ini salah satu hal yang bisa membuat sahabat Upscape dengan mudah mengingat atau memahaminya. Ya. Nah, sekarang mari kita telaah satu persatu sahabat Upscape. Konflik intrapersonal ini sama dengan konflik yang terjadi pada diri sendiri. Ya. Intrapersonal, konflik yang terjadi pada diri sendiri. Perhatikan intra diri sendiri. Berikutnya adalah konflik interpersonal. Ya. Kalau intra diri sendiri, kalau interpersonal itu adalah konflik antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ya. Intra diri sendiri, inter satu versus satu sahabat Upscape. Berikutnya yang ketiga, individu dengan kelompok. Dari narasinya sudah jelas sahabat Upscape sekalian. Ya, konflik yang terjadi antara satu orang versus kelompok. Itu adalah konflik individu dengan kelompok. Terus berikutnya ada lagi konflik intergroup. Ya. Intergroup ini definisinya adalah konflik yang terjadi pada kelompok kecil versus kelompok kecil. Tapi mereka dalam satu kelompok besar yang sama. Ya, contoh nih sahabat Upscape. Konflik intergroup itu seperti konflik yang terjadi dalam satu kelompok yang sama, kelompok besar yang sama. Anggaplah ini susunan kepanitiaan ya sahabat Upscape ya. Di kepanitiaan kita seringkali dibagi berdasarkan kelompok-kelompok kecil ya. Ada divisi acara, divisi perlengkapan, divisi humas, divisi publikasi. Nah, dikatakan intergroup sahabat Upscape sekalian, jikalau ada konflik antara divisi acara dengan divisi humas misalnya. Ya, kelompok kecil dengan kelompok kecil, mereka saling berkonflik, tapi mereka sama-sama berada di kelompok besar yang sama. Ya, itu disebut dengan konflik intergroup namanya, sahabat Upscape. Yang kelima jelas, konflik antar organisasi ini adalah konflik antara kelompok besar versus kelompok besar, sahabat Upscape sekalian. Ya, kelompok besar versus kelompok besar. Nah, contohnya apa untuk konflik antar organisasi? Misal, konflik yang terjadi antara organisasi A, ya, anggaplah ini contohnya antara PPNI dengan IBI misalnya.
ya, terjadi konflik, itu disebut dengan konflik antar organisasi. Nah, sesimpel itu dia sahabat Upscape sekalian, terkait dengan jenis konflik yang harus sahabat Upscape pahami dan kuasai untuk persiapan uji kompetensinya. Demikian video pembelajaran kita kali ini sahabat Upscape sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, Upscape Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.